Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Marwe Suksin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bedah jurnal yang berjudul Recovery Logam Krom 6 menggunakan Polymer Inclusion Membrane atau PIM dengan senyawa pembawa alikoat 336, trioktilfosfinoksida, dan campuran alikoat 336 dengan trioktilfosfinoksida. Logam krom 6 adalah salah satu logam berat yang beracun dan berpotensi sebagai polutan berbahaya bila limbah industri yang menggunakan bahan baku krom tidak diolah lebih dahulu langsung dibuang ke lingkungan. Krom 6 dikenal sebagai zat karsinogenik yang dapat merusak fungsi kerja DNA dalam sel sehingga dapat mengakibatkan terjadinya mutasi genetik pada makhluk hidup. Krom 6 juga dapat menyebabkan iritasi pada kulit, kerusakan pada membran mukosa, ginjal, saluran pencernaan, dan hati. Selain sebagai polutan, logam krom juga bermanfaat bagi manusia, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam proses industri. Seperti untuk electroplating. Oleh karena beracun dan berharganya logam ini, maka sangat penting dilakukan suatu proses pemisahan ion logam krom 6 dari limbah yang mengandung krom. Daur ulang dan penggunaan kembali merupakan aspek penting dalam perkembangan industri di masa depan. Pemisahan merupakan langkah yang penting baik untuk keperluan analisis maupun untuk keperluan pengambilan ulang atau recovery. Membran cair merupakan salah satu metode pemisahan yang telah banyak berkembang dan menarik perhatian para peneliti dalam beberapa dekade ini karena selektivitasnya yang tinggi dengan adanya senyawa pembawa atau carrier yang terdapat pada membran. Dalam hal ini, PIM telah menunjukkan kelebihan dari membran cair lainnya, khususnya SLM, dalam hal kestabilan yang sangat tinggi, carrier yang hilang selama proses dapat diabaikan, lebih hemat carrier yang digunakan, flux yang lebih tinggi, dan lebih serbaguna. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan pemisahan atau transport ion logam krom 6 menggunakan PIM dengan senyawa pembawa tunggal alikoat 336, trioktilfosfinoksida, dan campuran alikoat 336 dengan trioktilfosfinoksida, menentukan pengaruh komposisi senyawa pembawa serta pengaruh konsentrasi fasa umpan, waktu pengadukan, dan frekuensi pemakaian membran sebanyak N kali terhadap transport ion logam krom 6. Selanjutnya, metodologi. Pertama, preparasi larutan fasa umpan dan fasa penerima, dilanjutkan dengan preparasi PIM. Selanjutnya, proses pemisahan dari fasa umpan ke fasa penerima, lalu dilanjutkan dengan analisis kandungan ion logam krom 6 pada fasa umpan dan fasa penerima sebelum dan sesudah proses pemisahan dengan menggunakan AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy, analisis permukaan dan ketebalan membran menggunakan scanning elektron mikroskopi, dan analisis gugus fungsi komponen penyusun membran dengan FTIR atau Fourier Transfer Infrared. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama fasa umpan, yaitu limbah electroplating yang mengandung krom 6 dengan variasi pengenceran yaitu 25 kali, 10 kali, dan 0 kali pengenceran atau tanpa pengenceran dengan konsentrasi larutan krom 6 mula-mula adalah 1055 ppm. Yang kedua, fasa penerima yang digunakan larutan NaCl2 normal, kemudian dilakukan pengkondisian pH untuk kedua larutan tersebut, pH 4,4 pada fasa umpan dan pH 6,3 pada fasa penerima. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pembuatan PIM dilakukan dengan cara melarutkan polimer dasar PVC dalam tetrahidrofuran, ditambahkan senyawa pembawa tunggal alikoat 336, topo, ataupun dengan senyawa pembawa campuran yaitu alikoat dan topo untuk menghasilkan membran yang elastis dan tidak rapuh. Untuk gambarnya dapat dilihat pada gambar 1. Selanjutnya, pengaruh konsentrasi senyawa pembawa dapat dilihat pada tabel 1. Nah, tabel 1 menggambarkan perbandingan antara ada tidaknya efek sinergi pada proses transfer ion logam krom 6. Efek sinergi merupakan efek saling memperkuat yang berakibat pada peningkatan hasil ekstraksi dengan memanfaatkan pelarut pengekstrak. Untuk mengetahui efek sinergi pada proses transfer ion logam krom 6, maka digunakan senyawa pembawa tunggal alikoat 336 dan topo. Adapun tabel 1 juga menggambarkan bahwa proses transport menggunakan senyawa tunggal alikoat 336 memberikan hasil yang hampir mirip dengan senyawa pembawa campuran alikoat 336 dengan topo, di mana fasa umpan, presentasi transport fasa umpan dan fasa penerima tidak jauh berbeda, yaitu 97,5% untuk alikoat 336 dan 97,4% untuk campuran alikoat 336 dan topo. Sedangkan pada fasa penerima untuk alikoat sendiri 73,8%, sedangkan untuk senyawa pembawa campuran alikoat 336 dan topo presentasi transfernya sebesar
72,7%. Selanjutnya pada gambar 2 ini merupakan mekanisme transport ion hidrogen kromat melalui polimer infusion membran dengan senyawa pembawa tunggal aliquot 336. Di mana aliquot 336 ini melepaskan ion Cl- pada fase antarmuka membran umpan dan mengikat ion hidrogen kromat. Nah, di fase umpan. Kemudian ion hidrogen kromat yang sudah terikat oleh aliquot 336 kemudian berdifusi menuju ke antarmuka membran penerima. Nah, selanjutnya ion hidrogen kromat dilepaskan ke fase penerima untuk digantikan dengan ion klor. Kemudian transport berlangsung bolak-balik dan terus-menerus. Selanjutnya yaitu pengaruh konsentrasi fase umpan. Pengaruh konsentrasi fase umpan dapat diketahui dengan melakukan variasi pengenceran sampel yaitu 25 kali, 10 kali, dan 0 kali pengenceran. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 2 di mana dilihat bahwa hasil transport ion logam krom pada pengenceran 25 kali lebih besar jika dibandingkan dengan pengenceran 10 kali dan 0 kali. Dengan kata lain, semakin pekat larutan fase umpan, maka ion logam yang tertransfer dari fase umpan ke fase penerima semakin sedikit. Hal ini menunjukkan kemampuan kerja membran yang menurun karena banyaknya matriks dan sampel yang terlalu pekat sehingga mempunyai viskositas yang tinggi. Hasil terbaik diperoleh pada pengenceran 25 kali dengan kadar ion logam krom 6 yang tertransfer ke fase umpan sebesar 97,8% dan yang tertransfer ke fase penerima sebesar 76,5%. Selanjutnya pengaruh waktu pengadukan. Untuk mengetahui pengaruh waktu pengadukan pada proses transfer ion logam krom 6 dilakukan selama 72 jam pengadukan dengan interval waktu pengambilan setiap 24 jam. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 3. Waktu pengadukan transfer ion logam krom 6 dilakukan selama 72 jam dengan variasi pengambilan sampel setiap 24 jam sekali. Nah, presentasi transfer terbaik yang dihasilkan oleh membran PIM yaitu pada pengambilan sampel variasi waktu 72 jam. Pada fase umpan diperoleh persentase transfer sebesar 86% dan fase penerima diperoleh sebesar 59%. Hal ini disimpulkan bahwa semakin lama waktu pengadukan dalam proses transfer akan mengakibatkan semakin tingginya presentasi transfer ion logam yang terjadi. Selanjutnya, pengaruh N kali pemakaian membran. Ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan ekstraksi membran dalam mentransfer ion logam. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 4. Tabel 4 menunjukkan bahwa setelah pemakaian yang ketiga, presentasi transfer dari fase umpan semakin menurun, begitu juga presentasi transfer ke fase penerima. Hal ini dikarenakan terjadinya pengendapan matriks limba pada permukaan membran, sehingga menyebabkan slow transfer pada proses transfer ion logam. Hasil terbaik diperoleh pada pemakaian pertama dengan kadar ion logam krom 6 yang tertransfer ke fase umpan sebesar 97,4% dan yang tertransfer ke fase penerima sebesar 72,7%. Selanjutnya, karakterisasi P menggunakan scanning elektron mikroskopi. Tujuannya untuk mengetahui bentuk morfologi permukaan membran. Hasil analisis menunjukkan bahwa membran yang dihasilkan homogen, tidak terdapat pori pada gambar 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa membran tersebut siap digunakan untuk proses transfer ion logam krom 6 karena PIM bekerja dengan proses difusi yang diperantai oleh senyawa pembawa. Selanjutnya, karakterisasi PIM menggunakan spektrometer FTIR. Membran yang terbentuk dikarakterisasi dengan FTIR baik sebelum maupun sesudah proses transfer ion logam. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui gugus fungsi komponen penyusun membran baik sebelum maupun sesudah proses transfer ion logam. Nah, gambar 4 merupakan spektra FTIR PIM sebelum digunakan untuk proses transfer. Nah, pada gambar 4 memperlihatkan gugus-gugus yang terdapat dalam membran sebelum digunakan untuk proses transfer logam. Nah, pita pada 2862,36 cm pangkat minus 1 adalah pita uluran CH-alkana, 1373,72 cm pangkat minus 1 dan 1535,34 cm pangkat minus 1 adalah pita CH3-alkil, kemudian 1172,72 cm pangkat minus 1 adalah pita P double bonding O dan 1103,28 cm pangkat minus 1 adalah pita CO ether. Gugus N dari senyawa aliquot 336 merupakan amonium quaternar, jadi tidak mempunyai ikatan hidrogen karena semua atom hidrogennya tersubstitusi sehingga tidak memunculkan peak pada hasil FTIR. Nah, sedangkan gambar 5 merupakan spektra FTIR PIM sesudah digunakan untuk proses transfer. Nah, memperlihatkan gugus-gugus yang terdapat dalam membran sesudah digunakan. Nah, pada pita serapan daerah 2854,65
sampai 2924,09 cm pangkat minus 1 adalah pita uluran CH alkana. Kemudian 1427,30 cm pangkat minus 1 adalah pita CH 3 alkil. Kemudian 1265,30 cm pangkat minus 1 adalah pita P double bond O, dan 1103,28 adalah pita CO ether. Gugus-gugus yang terdapat dalam membran sesudah digunakan tidak berbeda secara signifikan dengan gugus-gugus pada membran sebelum digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa membran stabil karena tidak muncul peak atau puncak untuk gugus lain, dan tidak ada gugus fungsi penyusun membran yang hilang, baik sebelum maupun sesudah proses transport ion logam. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa PIM yang dihasilkan memiliki karakteristik tipis, transparan, fleksibel, dan tidak berpori. PIM dapat digunakan untuk memisahkan logam krom 6. Transport ion logam krom 6 dipengaruhi oleh senyawa pembawa alikoil 336 dan campuran alikoil 336 dan trioktil fosfina oksida. Konsentrasi fasa umpan dengan konsentrasi awal 8,5 ppm, waktu pengadukan sampai 72 jam, dan pemakaian sebanyak N kali membran. Pada pemakaian pertama paling banyak mentransport ion logam. Adapun transport terbanyak yaitu 97,8% dari fasa umpan dan 76,5% yang tertransport ke fasa penerima. Sekian presentasi dari saya ucapkan limpah terima kasih.